Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Mita Kartikasari. Pertama-tama, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mita selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil analisis kami pada hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dan pada kesempatan ini kami akan membawakan presentasi dengan judul Analisis Etika Iklan pada Produk Pocari Sweat. Dalam pemaparan ini, kami akan menguraikan pengertian iklan, makna pesan yang terdapat dalam iklan Pocari Sweat, dan lain-lain. Sebelum itu, perkenalkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Lady Hikari Al-Muslim Imam dengan NIM 23037. Saya Nasota Bitalexa Vega dengan akhiran NIM 070. Saya Kofifatus Sada dengan akhiran NIM 021. Saya Nurita Marisha Andini dengan akhiran NIM 091. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang jelas dan juga bermanfaat. Untuk itu, mari kita mulai pembahasannya. Sebelum ke penjelasan inti, lebih dahulu kita ketahui pengertian dari iklan dan etika iklan. Menurut Philip Kotler menyebutkan bahwa iklan adalah segala bentuk presentasi non-pribadi dan promosi gagasan barang atau jasa oleh sponsor tertentu yang harus dibayar. Sedangkan menurut Wibowo dan Karima mendefinisikan iklan sebagai elemen komunikasi pemasaran yang bersifat persuasif dan personal dibayar oleh sponsor dan disebarkan melalui media massa untuk mempromosikan barang atau jasa. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian iklan adalah bentuk komunikasi non-personal yang disampaikan melalui media massa dan dibayar oleh sponsor tertentu yang bertujuan untuk mempromosikan ide, barang, atau jasa dengan cara persuasif agar dapat mempengaruhi dan mendorong audiens untuk mengambil tindakan seperti mencoba atau membeli produk tersebut. Sedangkan untuk pengertian dari etika iklan adalah seperangkat prinsip moral dan nilai yang mengatur bagaimana iklan dibuat dan disebarluaskan agar jujur, tidak menyesatkan, dan bertanggung jawab terhadap konsumen dan masyarakat. Next. Sahur banyak diisi momen berharga. Sahur bersama kerabat, sahur curhat dengan sahabat, sahur sambil lembur, sahur masih di kasur, sahur keliling rumah warga, atau berbagi dengan sesama. Dimanapun, isi sahur dengan ion Pocari Sweat. Selamat berpuasa. Baik, selanjutnya ada makna pesan iklan Pocari Sweat yang sudah ditayangkan. Jadi, iklan ini ditayangkan pada 19 April 2020 dengan edisi iklan bulan Ramadan. Iklan Pocari Sweat Ramadan, sahur bersama Pocari Sweat, menyampaikan pesan bahwa menjaga cairan tubuh saat berpuasa merupakan hal yang penting, dan salah satu cara yang ditawarkan adalah dengan mengonsumsi Pocari Sweat ketika sahur. Melalui suasana kekeluargaan dan momen khas sahur, iklan ini tidak hanya menonjolkan fungsi produk sebagai minuman berayon, tetapi juga membangun kedekatan emosional dengan masyarakat Muslim yang menjalankan ibadah Ramadan. Secara tidak langsung, Pocari Sweat memosisikan dirinya sebagai pendamping ibadah puasa dengan menggabungkan nilai religius dan nilai kesehatan dengan menjaga cairan tubuh serta mengajak penonton membentuk kebiasaan baru minum Pocari Sweat saat sahur untuk tetap segar sepanjang hari. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis dimensi etika iklan pada aspek kejujuran atau truthfulness. Jadi pada slide ini terdapat dua poin utama. Yang pertama itu poin klaim manfaat yang sesuai fakta. Dalam iklan Pocari Sweat edisi Ramadan ini, pesan yang disampaikan adalah bahwa minuman ini dapat membantu menjaga hidrasi tubuh selama berpuasa, terutama ketika dikonsumsi saat sahur. Klaim ini terbukti benar secara ilmiah karena Pocari Sweat ini merupakan minuman isotonik yang mengandung elektrolit seperti natrium dan juga kalium. Kedua, elektrolit ini berfungsi menggantikan cairan tubuh yang hilang. Jadi manfaat yang disampaikan dalam iklan ini tidak dilebih-lebihkan dan masih sesuai dengan karakteristik produknya.
Yang kedua adalah penyampaian pesan yang tidak menyesatkan. Pada bagian ini kan dapat kita lihat bahwa iklan tidak memberikan klaim yang berlebihan, seperti paling efektif, satu-satunya solusi, atau lebih baik dari air putih gitu kan enggak. Nah, iklannya hanya menunjukkan bahwa minuman Pocari Sweat ini salah satu pilihan yang dapat membantu menjaga tubuh tetap segar selama berpuasa. Dengan demikian, iklan ini tidak memanipulasi penonton melalui klaim palsu atau klaim yang tidak rasional. Next. Masih dalam dimensi etika kejujuran, terdapat 2 poin tambahan lagi. Yang pertama itu yang ketiga penggunaan visual yang jujur. Di dalam iklan tadi itu kan simbol kayak kaktus digunakan untuk menggambarkan tubuh yang kekurangan cairan. Nah, visual ini nih bersifat metaforis tapi tidak menyesatkan. Tujuannya adalah mempermudah pemahaman penonton terhadap kondisi yang dehidrasi. Selain itu, tokoh dalam iklan ditampilkan juga meminum Pocari Sweat dalam konteks yang wajar tanpa efek dramatis atau perubahan fisik yang berlebihan gitu. Hal ini menunjukkan bahwa representasi manfaat produk itu ditampilkan secara transparan atau jujur. Yang poin keempat adalah tidak ada manipulasi emosional yang berlebihan. Nah, walaupun iklan ini menggunakan suasana sahur yang penuh dengan nilai kekeluargaan, unsur emosional itu tidak digunakan untuk menutupi fakta produk atau mendorong keputusan yang tidak rasional. Emosi yang hadir hanya sebagai konteks budaya Ramadan, tapi bukan sebagai teknik manipulasi manfaat produk. Dengan begitu, iklan tetap menjaga standar etika dan penyampaian pesan. Next. Nah, selanjutnya untuk dimensi etika, kejelasan informasi. Dalam iklan Pocari Sweat Ramadan, sahur bersama Pocari Sweat ini memiliki informasi yang jelas karena isi pesannya itu langsung dimengerti. Iklan ini memperlihatkan dengan jelas bahwa targetnya adalah umat muslim yang sedang menjalani ibadah puasa. Produk yang ditampilkan secara terang-terangan sebagai minuman yang berfungsi menjaga ion dan cairan tubuh agar tetap stabil sepanjang hari berpuasa. Nah, pesan utamanya juga sangat terarah, yaitu anjuran untuk minum Pocari Sweat saat sahur supaya tubuh tetap segar, tidak cepat lelah, dan tidak mudah dehidrasi. Iklan ini juga memberikan petunjuk waktu konsumsi yang spesifik, yaitu saat sahur, sehingga penonton tahu kapan produk tersebut paling bermanfaat untuk diminum. Nah, meskipun menggunakan simbol seperti kaktus untuk menggambarkan tubuh yang kekurangan cairan, cara ini justru membuat penjelasan lebih mudah dimengerti, baik cerita maupun visual yang ditampilkan sesuai dengan kondisi orang yang berpuasa, sehingga pesan iklannya terasa jelas, tepat sasaran, dan mudah dipahami. Next. Selanjutnya ada analisis dimensi etika iklan terkait prinsip tidak menyesatkan dan juga perlindungan anak. Yang pertama itu klaim sesuai kenyataan. Jadi pesan yang disampaikan itu terkait bahwa menjaga cairan tubuh saat berpuasa itu penting merupakan fakta kesehatan yang benar. Fungsi Pocari Sweat sebagai minuman berion juga sesuai dengan karakteristik produknya sehingga pesan iklan tidak menyesatkan. Yang kedua, tidak ada manipulasi visual. Jadi iklan menampilkan suasana sahur secara natural tanpa efek visual yang membesar-besarkan manfaat produk. Tidak ada pencitraan yang membuat seolah-olah Pocari Sweat ini memberikan efek luar biasa di luar kenyataan. Kemudian yang ketiga, anak ditampilkan dalam konteks wajar. Nah, jika terdapat anak dalam adegan ini, mereka itu tampil sebagai bagian dari keluarga yang sedang sahur, bukan digunakan sebagai alat persuasi untuk mendorong pembelian. Penampilan mereka tetap natural dan tidak dimanfaatkan untuk efek emosional berlebihan. Kemudian tidak mendorong perilaku berbahaya. Jadi produk yang ditawarkan ini aman dikonsumsi dan iklan tidak mendorong tindakan beresiko bagi anak ataupun penontonnya. Pesan yang disampaikan tetap dalam batas wajar dan tidak mempromosikan kebiasaan yang membahayakan. Next.
Kemudian ada analisis dimensi etika iklan terkait tanggung jawab sosial dan budaya. Jadi iklan ini melakukan tanggung jawab sosial dan budaya dengan cukup baik dikarenakan yang pertama, menghormati budaya dan agama. Jadi iklan menggunakan momen sahur sebagai bagian dari ibadah Ramadan dengan cara yang sopan dan sesuai norma, tidak ada eksploitasi simbol keagamaan sehingga tetap menghormati kepercayaan masyarakat muslim. Yang kedua, menggambarkan nilai keluarga dan kebersamaan. Jadi nuansa kekeluargaan dalam iklan ini mencerminkan nilai budaya Indonesia yang menjunjung kebersamaan. Pesan yang disampaikan memperkuat hubungan keluarga dan memberikan contoh interaksi positif. Kemudian, yang ketiga, mempromosikan kebiasaan sehat terkait hidrasi saat puasa. Nah, iklan di sini mendorong masyarakat menjaga kesehatan dengan tetap terhidrasi selama berpuasa. Ini termasuk bentuk tanggung jawab sosial karena memberikan edukasi bermanfaat tanpa memaksa konsumen mengkonsumsi secara berlebihan. Yang terakhir, tidak mengandung stereotip negatif. Jadi, iklan tidak menampilkan etnis, gender, ataupun kelompok tertentu secara negatif. Tidak ada humor yang menyinggung ataupun representasi yang merendahkan. Dan bias budaya yang tidak menimbulkan sensitivitas. Next. Selanjutnya ada dampak iklan. Di sini ada bagi perusahaan dan juga bagi konsumen. Yang pertama bagi perusahaan yaitu meningkatkan brand awareness atau kesadaran merek, di mana iklan yang ditayangkan di TV, YouTube, dan media sosial ini membuat brand Pocari Sweat makin dikenal, bukan cuma sebagai minuman olahraga, tapi juga minuman sahur saat Ramadan. Setiap kali orang lihat atau mendengar kata sahur, puasa, lemes, haus, mereka makin mudah mengingat Pocari Sweat. Nah, dengan hal ini merek jadi lebih diingat atau top of mind di kepala konsumen. Yang kedua ada memperluas posisi brand. Sebelumnya Pocari identik dengan olahraga, kepanasan, kelelahan. Nah, dengan lewat iklan edisi Ramadan ini, Pocari jadi identik dengan teman sahur dan puasa. Dampaknya bagi pasar atau target market jadi lebih luas, bukan cuma atlet atau seorang yang olahraga, tapi semua orang yang berpuasa. Dan juga membuka peluang penjualan musiman saat Ramadan dan Lebaran. Yang ketiga ada meningkatkan penjualan atau sales. Jika iklan ini berhasil, orang mulai terbiasa beli Pocari khusus untuk stok sahur, dan juga terjadi perubahan perilaku dari yang tadinya waktu sehari itu cuma minum air putih saja, jadi tambah Pocari Sweat. Nah, dampaknya dengan hal itu, penjualan jadi naik, terutama di bulan Ramadan, dan jangka panjang kebiasaan ini bisa bertahan tiap tahun, atau menjadi tradisi. Selanjutnya yang keempat ada membangun citra positif perusahaan. Iklan Ramadan biasanya dikemas dengan nuansa kekeluargaan, kepedulian terhadap kesehatan saat ibadah, dan juga emosi yang hangat dan sopan. Nah, itu membuat perusahaan terlihat peduli kesehatan konsumen, terus paham budaya dan agama mayoritas, dan juga tidak hanya fokus jualan, tapi juga edukasi di mana pentingnya menjaga cairan tubuh saat puasa. Nah, yang kelima ada unik dibanding pesaing. Jadi kan kita tahu kalau banyak minuman lain kayak apa ya, teh kemasan ataupun minuman manis yang lain-lain itu. Nah, kalau dengan iklan yang kuat dari Pocari Sweat ini menempati posisi unik yaitu minuman Ion Sour. Nah, kayak lebih bisa dibilang lebih sulit disaingi karena asosiasinya sudah terbentuk di kepala konsumen. Nah, dengan hal tersebut dampaknya competitive advantage, yaitu keunggulan bersaing yang susah ditiru hanya dengan diskon harga. Next ada bagi konsumen. Yang pertama ada memberi informasi dan edukasi. Iklan tidak cuma bilang Iklan tidak cuma bilang beli Pocari saja, tapi juga mengedukasi bahwa saat puasa tubuh beresiko kekurangan cairan. Dan dengan hal tersebut menjelaskan bahwa ion atau elektrolit penting bagi untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Yang
kedua yaitu membantu konsumen mengambil keputusan. Di antara banyaknya minuman yang beredar, konsumen sering bingung milih apa saat sahur atau puasa. Nah, iklan ini memberi referensi kalau butuh minuman yang ingin membantu jaga cairan saat puasa, yaitu beli aja Pocari Sweat. Dengan hal tersebut, konsumen lebih cepat memutuskan produk apa yang mau dibeli. Yang ketiga ada menciptakan kebiasaan dan gaya hidup. Iklan ini bisa mengubah perilaku yang dulunya sahur itu cuma nasi, lauk, sama air putih. Sekarang setelah terpapar iklan bisa saja menjadi sahur sama dengan nasi plus lauk plus air putih dan juga Pocari Sweat. Yang keempat ada membentuk persepsi dan emosi positif. Iklan Ramadan biasanya emosional seperti musiknya lembut, adegan keluarga, dan juga momen sahur bareng. Dengan hal tersebut membuat konsumen merasa hangat, dekat, dan nyaman dengan merek. Dampaknya, konsumen lebih suka pada brand bukan hanya karena fungsi, tapi juga karena rasa kedekatan emosional. Dan yang terakhir adalah konsumsi yang sedikit lebih konsumtif. Ini lebih mengarah ke dampak negatifnya. Konsumen bisa terdorong membeli bukan karena benar-benar butuh, tapi karena terbawa suasana iklan, di mana kita bisa beranggapan kalau nggak minum Pocari Sweat ini, puasaku kurang maksimal. Padahal kesehatan bisa juga dijaga dengan pola makan dan minum air putih cukup tanpa harus selalu membeli produk tersebut. Baik, selanjutnya yaitu bagian rekomendasi perbaikan iklan. Jadi kami memberikan beberapa usulan yang dapat meningkatkan kualitas iklan Pocari Sweat. Jadi rekomendasi yang pertama adalah meningkatkan pesan edukasi kesehatan. Nah, saat ini iklan Pocari Sweat ini sudah memberikan pesan yang baik mengenai pentingnya hidrasi saat berpuasa. Namun agar memiliki tanggung jawab sosial yang lebih kuat, iklan dapat menambahkan informasi tambahan tentang pentingnya menjaga kecukupan cairan tubuh sepanjang hari seperti itu. Sebagai contoh, iklan bisa menyisipkan edukasi ringan seperti penjelasan singkat mengenai risiko dehidrasi saat berpuasa itu bagaimana, seperti itu. Nah, dengan menambahkan edukasi ini, iklan jadinya tidak hanya mempromosikan produk, tapi juga memberikan manfaat informasi kepada masyarakat. Yang kedua yaitu memperkuat pesan visual yang bersifat edukatif. Nah, penggunaan simbol kaktus dalam iklan itu sebenarnya sudah sangat tepat karena menggambarkan tubuh yang mulai kekurangan cairan. Namun visualisasi tersebut tuh dapat diubah agar lebih informatif gitu. Misalkan iklan dapat menambahkan ilustrasi sederhana mengenai bagaimana tubuh bekerja ketika mengalami dehidrasi atau menunjukkan perbandingan cairan tubuh sebelum sahur dan juga sesudah sahur itu bagaimana seperti itu. Jadi visual yang lebih informatif ini akan membuat penonton lebih mudah memahami pesan kesehatan yang ingin disampaikan oleh iklan Pocari Sweat tersebut. Nah, dan dengan penguatan visual ini, iklan akan lebih mudah dipahami oleh semua kalangan dan memberikan nilai edukasi yang lebih tinggi nantinya. Next. Baik, untuk kesimpulan dari analisis etika iklan dalam Pocari Sweat, yaitu iklan Pocari Sweat edisi Ramadan dinilai etis karena jujur, tidak menyesatkan, dan menyampaikan manfaat produk sesuai fakta. Pesan iklan disampaikan dengan jelas, menjaga hidrasi saat puasa dengan minum Pocari Sweat saat sahur tanpa klaim berlebihan. Visual dan suasana keluarga digunakan secara wajar untuk mendukung pesan, bukan manipulasi emosi penonton. Iklan juga menghormati nilai budaya dan agama, serta mempromosikan kebiasaan sehat tanpa menampilkan stereotip atau hal berbahaya. Bagi perusahaan, iklan meningkatkan awareness dan citra positif. Sedangkan bagi konsumen, iklan membantu memahami manfaat hidrasi dan membantu persepsi yang lebih baik. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok 7 mengenai analisis etika iklan pada produk Pocari Sweat.
Kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Mita Kartikasari atas bimbingan dan juga kesempatan yang diberikan kepada kami dalam menyelesaikan dan mempresentasikan tugas kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.